Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani, NIM 1913201035 dari kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi, pengertian dari korupsi, contoh. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah korupsi. Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan anti korupsi dilaksanakan dengan dimulai disahkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya. Undang-undang ini pada awal tahun melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinamakan dengan PARAN, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara. Di sini yaitu salah satu poin pentingnya adalah semua pejabat negara diwajibkan untuk mengisi daftar kekayaan pejabat negara. Tetapi pada masa ini pemberantasan korupsi tidak juga secara efektif. Selanjutnya pengalaman pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru hasilnya juga sama saja dengan Orde Lama, tidak ada kemajuan, malah pada masa Orde Baru ini korupsi semakin merajalela pada pemerintah dan masyarakat. Karena sikap pada pemerintahan Orde Baru ini, maka Indonesia dikenal oleh pengamat asing sebagai negara kleptokratik. Kleptokratik yaitu negara para maling. Itulah negara Indonesia yang dikenal pada pemerintahan masa Orde Baru oleh pengamat asing. Kegagalan pemberantasan korupsi pada pemerintahan Orde Baru ini sangat mencerminkan bahwa belum ada strategi atau langkah yang dapat memberantas korupsi secara komprehensif, sehingga cara-cara yang sudah dilakukan ini rasanya seperti tidak ada nilainya dalam memberantas korupsi, sehingga merajalela. Berdasarkan pengalaman historis dalam pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru dan Orde Lama, pemerintahan reformasi, masyarakat mengharapkan pemerintah segera mendapatkan cara atau strategis untuk memberantas korupsi. Pengertian dari korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan orang lain kepada dirinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian korupsi menurut undang-undang adalah orang yang tergolong melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, yang menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pola pendekatan dalam melawan korupsi. Yang pertama yaitu pendekatan pengacara. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah tindak korupsi melalui penegakan hukum. Melalui aturan-aturan hukum yang berpotensi dapat menutup celah-celah tindak korupsi, serta aparat hukum dapat lebih bertanggung jawab terhadap ini. Pendekatan ini biasanya berdampak lebih cepat dengan pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Tetapi kelemahan dari pendekatan ini yaitu biaya yang diperlukan sangat mahal dan juga besar. Yang kedua yaitu pendekatan bisnis. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi dengan melalui pemberian intensif kepada staf atau pegawai melalui kompetisi dalam kinerja. Dilakukannya kompetisi dan intensif yang optimal ini diharapkan untuk orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan sendiri, yaitu pendekatan pasar atau ekonomi. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah diadakannya kompetisi antar agen dan sesama klien untuk menunjukkan kinerja yang baik atau yang kreatif agar menarik banyak pelanggan, yang membuat para klien atau agen tersebut berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja yang baik mereka kepada pelanggan agar tertarik kepada. Yang keempat adalah pendekatan budaya.
Yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama, tapi tidak memerlukan biaya. Tetapi dengan pendekatan ini akan berdampak jangka panjang. Beberapa trik budaya yang dapat diimplementasikan yaitu 1. Membangun kultur organisasi yang benar. 2. Membangun nilai-nilai kejujuran. 3. Menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggunakan kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua yaitu suap menyuap. Contohnya, yang pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam pejabatan. Contohnya, menggelapkan surat-surat atau uang-uang yang ada dengan memalsukannya karena jabatannya. Yang kedua, memasukkan buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi. Yang keempat yaitu pemerasan. Seseorang menggunakan jabatannya atau tingkatnya untuk memeras orang lain agar memberikannya sesuatu. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Contohnya, melakukan perbuatan curang untuk membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Aja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan yang pada saat itu dilakukan perkasi. Setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi, yaitu 1. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem dengan menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Strategi untuk upaya pemberantasan korupsi ini dimulai komitmen dari diri sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.